Assalamualaikum sahabatku, Haliun Naim, founder HH Entertainment akan menceritakan kisah sahabat Rasulullah yang menyesal ketika sakaratul maut. Seorang sahabat Rasulullah memiliki kebiasaan berbeda dari para sahabat lainnya. Ia bernama Sya'ban. Beliau datang ke masjid sebelum waktu sholat tiba. Kemudian selalu mengambil posisi di pojok masjid setiap sholat dan iktikaf. Alasannya, karena ia tidak ingin menghalangi orang lain yang akan melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan itu sudah dipahami oleh setiap orang, bahkan Rasulullah sendiri. Pada suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah heran karena tidak mendapati Sya'ban di posisi seperti biasanya. Rasulullah pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tetapi tak ada seorang pun yang melihat Sya'ban. Sholat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun yang ditunggu tak kunjung datang. Rasulullah pun memutuskan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hingga sholat selesai, Sya'ban belum datang juga. Usai sholat subuh, Rasulullah bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Sya'ban? Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasulullah bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui rumah Sya'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa ia mengetahui persis di mana rumah Sya'ban. Rasulullah sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut. Rasulullah meminta untuk diantar ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban cukup jauh, bahkan memakan waktu cukup lama. Terlebih mereka menempuhnya dengan berjalan kaki. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat sampai di rumah Sya'ban pada waktu sholat duha. Perjalanan yang ditempuh lebih kurang selama 3 jam. Sampai di depan rumah Sya'ban, Rasulullah mengucap salam, lalu keluarlah wanita dan menjawab salam. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah. Iya benar, saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tidak hadir sholat subuh di masjid pagi ini? Tanya Rasulullah. Dengan berlinang air mata, istri Sya'ban menjawab, beliau telah meninggal dunia tadi pagi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, jawab semuanya. Satu-satunya penyebab Sya'ban tidak hadir sholat di masjid karena ajal telah menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak tahu apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkan Sya'ban? Tanya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya ia berucap, kenapa tidak jauh? Kenapa tidak baru? Kenapa tidak semua? Jawab istri Sya'ban. Rasulullah SAW melantunkan ayat yang terdapat dalam surat Qaf ayat 22. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan dari pandanganmu hijab atau yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Apa yang dilihat oleh Sya'ban atau orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan orang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban diperlihatkan suatu adegan di mana dalam kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sya'ban diperlihatkan ganjaran pahala yang diperolehnya dari setiap langkah-langkahnya ke masjid, ucap Rasulullah. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat itu, dia mengucap kenapa tidak jauh. Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh supaya pahala yang didapat lebih indah. Dalam tayangan berikutnya, Sya'ban melihat saat ia akan pergi sholat berjamaah di musim dingin. Saat dia membuka pintu berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia pun masuk kembali dan mengambil satu baju lagi untuk dipakai sebagai pelapis. Sya'ban memakai pakaian yang bagus di bagian dalam dan yang jelek di luar. Dia berpikir, jika terkena debu, tentu baju yang terkena debu hanya yang luar. Sesampainya di masjid, dia bisa menanggalkan baju tersebut dan sholat menggunakan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, Sya'ban menemukan seseorang yang tengah terbaring kedinginan dengan kondisi mengenaskan. Sya'ban pun merasa iba. Ia menanggalkan baju bagian luar dan memakaikannya kepada orang tersebut.
Kemudian ia memapahnya ke masjid agar bisa melaksanakan sholat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari mati kedinginan dan sempat melaksanakan sholat berjamaah. Sya'ban melihat indahnya surga sebagai balasan dari memakaikan baju jelek kepada orang. Kemudian dia teriak lagi, kenapa tidak yang baru? Timbul penyesalan di benak Sya'ban. Jika dengan baju jelek saja bisa mengantarkannya mendapatkan pahala besar, sudah tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar jika dia memberikan pakaian yang baru. Berikutnya Sya'ban melihat lagi satu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti dengan cara dicelupkan lebih dahulu ke dalam segelas susu. Ketika akan memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu. Pengemis itu meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Sya'ban merasa iba. Ia membagi 2 roti tersebut dengan ukuran yang sama besar dan membagi susu menjadi 2 gelas dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah memperlihatkan kepada Sya'ban surga yang indah. Ketika melihat itu, Sya'ban teriak lagi, mengapa tidak semua? Sya'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, pasti dia akan mendapatkan surga yang lebih indah. Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, melainkan menyesali mengapa dilakukan tidak optimal. Sesungguhnya, suatu saat nanti kita akan mati, akan menyesal, tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin sedekah. Namun kematian akan tiba pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat pula dimundurkan.